Di tengah tertekannya rupiah hingga 14 ribuan rupiah per dolar Amerika, Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Sentral memperkirakan hingga akhir tahun nanti ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,7% hingga 5,1%. Revisi ini di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2% pada tahun ini. Mari kita simak data berikut ini. Iya. Proyeksi pertumbuhan 2016 memang 5,3 sampai 5,7. 2015 sesudah revisi itu 4,7 sampai 5,1%. Ya. Ekonomi dunia sendiri diprediksi akan tumbuh sebesar 3,8%. RAPBN kita sebenarnya untuk 2016 itu pertumbuhannya 5,5%. Kuartal kedua tahun ini pertumbuhannya 4,67%. Ini sih memang mungkin kita bicara begini ya Bang Don, sah-sah saja memang direvisi. Toh kan tidak ada yang kemudian semuanya di ruang hampa dan tidak ada pergerakan apapun, bukan begitu ketika semua orang semua di luar sedang bergerak tadi kata Bang Don. Ya, kita tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi di luar. Ya, tetapi ini menurut saya termasuk realistis. Yep. Tadi kita bicara soal bahwa infrastruktur bisa menggerakkan, tapi itu juga tidak dalam serta-merta infrastruktur. Saya kira kalau uangnya sekarang turun, lelangnya sekarang turun, orang masih perlu izin, perlu pembebasan lahan dan seterusnya, itu masih cukup panjang. Jadi itu tidak sekali kalau sudah turun, lalu kemudian ini proyek setahun, kecuali yang padat karya tadi itu yang bisa langsung, atau UMKM itu bisa langsung menggerakkan. Jadi kalau dilihat seperti itu, menurut saya itu yang paling realistis. Ya, paling tidak ya kita tahulah bahwa seperti sebuah pertandingan sepak bola, kita tidak tahu apa yang kemudian kita harus mengantisipasi lawan akan melakukan apa gitu kan. Kita tidak boleh masukkan gol bunuh diri kata Mas Meta, tetapi juga jangan sampai kemasukan gol gitu kan. Ya, saya kira malah memang kalau kita melihat pengalaman yang lalu memang sudah banyak diteriakan target pertumbuhan ekonomi, target pajak itu tidak realistis. Saya kira revisi memang harus dilakukan karena begitu target pertumbuhan ekonominya lebih realistik, target pajak juga realistik, kebijakan-kebijakan pajak tidak akan kontraproduktif, semakin menekan tingkat konsumsi masyarakat, kemudian kemampuan soal untuk pengusaha dan sebagainya. Saya kira itu memang langkah yang harus dilakukan. Nah, yang saya juga kira perlu kita siapkan bersama, dan bukan kita pesimistis, tapi saya kira memang kita semua harus bersama-sama untuk siap dengan napas panjang ibarat main bola. Karena kelihatannya 3 faktor itu akan tetap membayangi kita. Harga minyak diperkirakan yang sekarang $40 per barel, mungkin sekitar 20-30. Kemudian masih ada faktor China. Kita entah melihat akan ada devaluasi lagi atau tidak. Dan yang ketiga adalah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika. Diperkirakan mungkin mundur sampai awal tahun depan. Jadi saya kira kita harus bersiap-siap untuk punya napas panjang. Napas panjang untuk pertandingan yang memang babaknya panjang. Kita hampir sampai di bagian akhir. Pak Bambang, saya boleh dapatkan closing statementnya untuk saya mengharapkan pemerintah dari sektor segera membuat satu tim supaya gerak langkahnya itu sama. Ini penting sekali. Kedua, kita memang dalam mengejar target pertumbuhan kita harus hati-hati. Karena konsumsi itu itu 60%, investasi 30% porsinya. Kebetulan nanti spending itu akan berdampak tidak langsung. Kemudian yang terakhir neraca kita lagi seperti itu. Jadi kita kalau mau mengejar target, mestinya kita harus lihat komponen-komponen ini. Tapi saya setuju pemerintah sudah buka diri dan harus jujur apa yang harus diperbaiki. Karena juga menyangkut satu, kasihan target presiden untuk 35.000 watt daripada power. Kenapa ini penting? Karena di sana ada ganjelan. Ganjelannya apa? PLN sangat sulit memberikan izin. Seharusnya pemerintah merubah undang-undangnya, jangan tergantung pada PLN. Jadi tapi untuk kondisi saat ini memang kalau memang harus direvisi, revisi. Kalau harus ada perbaiki. Itu perlu undang-undang itu di dalam PLN. Pak Firdaus boleh saya dapat? Kita akui memang saat ini terjadi sedikit kelambatan perekonomian kita yang lebih disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Dan kami masih merasakan bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat, masih bagus sekali gitu. Jadi indikator dari lembaga keuangan yang data kami miliki itu masih sangat baik sekali. Jadi dan tentunya kami di
pemerintah dan di otoritas di OJK bersama Bank Indonesia akan terus juga mengawal kondisi perekonomian dan kondisi keuangan di Republik ini, sehingga bagi masyarakat tentunya diperlukan sikap yang arif melihat situasi ini, jangan ikut-ikutan panik dan sebagainya. Oke, makasih Pak. Mas Meta, boleh saya datang? Ya, saya kira mungkin kalau dari saya yang terakhir adalah tentu kita harus optimis ya, tapi sebaik mungkin kita menyiapkan payung semaksimal mungkin sebelum hujan. Saya kira itu yang harus dilakukan, dan Presiden secara firm memimpin upaya membendung krisis ini sebagai kepala negara. Kita belajar banyak dari masa lalu, dan saya kira jangan sampai pengalaman pahit yang lalu terulang kembali saat ini. Iya, Bang Dul. Saya kira saya sepakat dengan pernyataan pemerintah bahwa ini sementara. Tetapi walaupun ini sementara, kita berhadapan dengan uncertainty. Uncertainty yang tidak bisa kita duga-duga. Meta tadi sudah menyebut, kita masih menunggu kapan The Fed menaikkan suku bunga. Dan itu tidak jelas apakah akhir tahun atau tidak. Lalu kemudian reaksi Yuan atau Tiongkok terhadap mata uangnya ketika The Fed menaikkan suku bunga, kita juga belum tahu. Ini berarti masih ada sebuah ruang di mana ketidakpastian itu berjalan. Betul, kita perlu napas panjang. Tapi toh yang kita tahu adalah bahwa dapur Indonesia itu harus tetap ngebul, bukan? Dan saya kira yang paling menolong itu ya UKM, kemudian proyek padat karya sementara ini. Iya, oke. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline sekali lagi, dan terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.